Salam, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, untuk sukacita, damai, sejahtera. Kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi kuasa yang mampu mengubahkan hidup kami semakin hari semakin luar biasa. Urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-5, saudara. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tema hari ini, saudara, doa yang dijawab. Inilah hal yang luar biasa yang terjadi kepada jemaat Tuhan. Mungkin saudara bertanya, doa seperti apa yang dijawab Tuhan? Doa seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Doa seperti apa yang didengar oleh Tuhan? Kita akan melihat beberapa hal yang indah di sini, saudara. Jemaat Tuhan dikatakan di sini berdoa dengan tekun. Jadi yang pertama, yang didengar Tuhan adalah ketekunan kita, adalah kesetiaan kita, adalah ketaatan kita. Orang yang taat, orang yang tekun, orang yang setia, orang itu menyenangkan hati Tuhan, saudara. Orang itu diberkati Tuhan. Orang itu didengar Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa tekun? Bagaimana supaya kita bisa taat? Bagaimana supaya kita bisa setia? Yaitu dengan selalu ada di dalam Dia. Tinggal di dalam Tuhan. Ada di dalam Tuhan, saudara. Dan jangan pergi dari hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku, dan firman-Ku di dalam kamu. Mintalah apa saja, maka kamu akan mendapatkannya. Yang kedua, dengan maju dan dengan menghadapi semua masalah pergumulan, dengan kekuatan Allah, dengan berani. Jadi masalah pergumulan yang kita hadapi, itu membuat kita kuat, membuat kita mampu bertahan, dan membuat kita mengandalkan Tuhan, saudara. Orang yang bisa mengandalkan Tuhan adalah orang yang hebat. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita lihat di sini, bagaimana jemaat Tuhan berdoa, mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, bermazmur kepada Tuhan, dan membawa semua pergumulan masalahnya kepada Tuhan. Apa masalahnya, saudara? Karena orang yang dikasihi, rasul yang dikasihi, murid yang dikasihi yaitu Petrus, ada di dalam penjara. Dan besok dia akan dihadapkan kepada mahkamah agama Yahudi dan Herodes. Sebuah pergumulan yang berat, sebuah masalah yang besar. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Petrus, ini merupakan kesedihan, ini merupakan musibah besar. Karena sebelumnya, Yakobus sudah mati dibunuh dengan pedang oleh Herodes. Jemaat takut sekali, jangan-jangan Petrus akan mendapat musibah sama seperti Yakobus yang mati ditebas pedang Herodes. Jemaat-jemaat tidak mau kehilangan Petrus. Mereka mau Petrus selamat, mereka mau Tuhan membawanya dan Tuhan menolongnya, saudara. Ini yang saya katakan. Karena pergumulan yang begitu besar membuat jemaat itu bertekun sehati memanggil nama Tuhan. Jadi hal selanjutnya yang membuat mereka dijawab doanya, karena mereka sehati, saudara. Mereka begitu luar biasa, bersama-sama ada dalam suatu ruangan memanggil nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul bersehati memanggil nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, yang gagah perkasa. Kalau dalam keluarga, suami istri sehati, orang tua sehati dengan anak, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan, pasti keluarga saudara akan menjadi keluarga yang hebat.
Warga yang luar biasa. Warga yang penuh dengan hadirat Tuhan. Kalau antara pimpinan dan karyawan ada kesehatian, ada kekompakan, ada keharmonisan, ada kasih, pasti luar biasa, saudara. Perusahaan itu akan menjadi perusahaan yang hebat, perusahaan yang diberkati Tuhan. Pelayanan itu akan menjadi pelayanan yang hebat, pelayanan yang diberkati Tuhan, pelayanan yang begitu luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Tuhan melihat hati setiap orang. Tuhan melihat kerinduan setiap orang. Dan ini yang luar biasa, saudara. Ketika jemaat-jemaat itu berkumpul dengan tekun, dengan sehati, Tuhan menjawab. Tuhan langsung menjawab. Tuhan langsung mendengarnya dan melakukan sesuatu. Ini harus mau katakan, saudara, jawaban Tuhan terjadi dengan cepat, dengan instan, saat itu juga. Mungkin saudara bertanya, apa mungkin Tuhan bisa menjawab doa saya dengan instan? Bisa. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Bisa, saudara. Tuhan bisa menjawab doa kita saat ini juga. Tuhan bisa menjawab doa saudara saat ini juga. Bahkan Tuhan juga bisa menjawab doa saudara untuk waktu yang lama. Jadi, Tuhan punya waktu yang luar biasa untuk anaknya, untuk saudara. Tuhan punya waktu untuk menjawab kita. Firman Tuhan berkata, wonderful in His time. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nah, kalau kita lihat di sini, saudara, waktu Tuhan diberikan kepada Petrus, waktu Tuhan diberikan kepada jemaat-jemaat. Di Kisah Para Rasul pasal 12, ayat yang ke-6 dikatakan di sini. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Luar biasa, saudara. Garis bawahi kalimat yang indah itu. Inilah jawaban Tuhan. Inilah kuasa Tuhan. Inilah doa yang dijawab Tuhan dengan instan, dengan luar biasa. Di Kisah Para Rasul pasal 12, ayat yang ke-7 yang terakhir. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ketika malaikat itu menepuknya, karena Petrus sedang tidur, Petrus sedang nyenyaknya. Malaikat tahu bahwa Petrus tidur. Dia menepuknya dan membangunkannya. Bangunlah. Dan bersama dengan itu, rantai yang membelenggu tangannya terlepas, saudara. Bukankah ini hal yang luar biasa? Tuhan membuat belenggu yang ada dalam tangan Petrus terlepas. Tuhan membebaskannya. Tuhan memberikan dia kelegaan, kelepasan. Yang kedua, dikatakan di sini. Di Kisah Para Rasul pasal 12, ayat yang ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutilah aku. Luar biasa, saudara. Beruntun Petrus mendengar malaikat itu dan bangun. Dan dia pun mengambil jaketnya, mengambil mantelnya, dan pergi mengikuti malaikat itu. Ini semua katakan. Mujizat terjadi karena Petrus mau mendengarkan apa yang dikatakan malaikat Tuhan. Mujizat terjadi karena Petrus taat dan setia. Petrus tahu malaikat Tuhan akan membawanya, malaikat Tuhan akan menolongnya. Yang ketiga dikatakan di sini di Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang ke-9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Luar biasa, saudara. Inilah yang dirasakan Petrus. Dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia merasakan tuntunan Tuhan. Berita yang baik hari ini, saudara. Orang percaya akan
akan merasakan tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidupnya. Sekalipun dia ada dalam masalah besar, sekalipun dia ada dalam pergumulan yang besar, ada dalam tekanan yang besar, Tuhan akan memberikan dia ketenangan. Kalau sebelumnya dikatakan Petrus tidur, itu artinya Tuhan memberikan dia ketenangan, kesejukan. Belenggu yang begitu besar, pergumulan yang begitu besar, semua pengawal yang mengelilinginya tidak membuat dia takut, tapi justru membuat dia tenang, membuat dia terlelap, bisa tidur, saudara. Bukankah ini hal yang luar biasa? Orang yang dalam tekanan, orang yang ada di dalam pergumulan besar, tapi masih bisa tenang, bisa tidur dengan nyenyak, bisa istirahat. Itu luar biasa. Itu anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Banyak orang punya masalah besar, kebingungan. Banyak orang punya pergumulan besar, kebingungan. Diputusin pacar, bingung. Frustrasi, mau bunuh diri. Kebingungan membuat setiap orang putus asa, membuat setiap orang tidak tahu harus berbuat apa. Hari ini Tuhan akan memberikan kita ketenangan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, bahkan Tuhan akan memberikan kita kelepasan, penghiburan, sehingga kita tetap bisa tenang, bisa melewati hari-hari yang berat dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Apa yang dialami oleh Petrus menjadi berkat bagi kita, saudara. Di dalam ketenangannya, dia mendapatkan pertolongan Tuhan. Ini yang saya mau katakan, orang yang tenang, orang yang sabar, orang yang setia, orang yang taat, ditolong Tuhan, akan mendapatkan berkat Tuhan, akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa, akan mendapatkan anugerah Tuhan. Hari ini, saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara yang setia, yang menerima firman Tuhan itu dengan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, Tuhan akan menjawab doa saudara. Tuhan akan memberikan ketenangan pada saudara, dan Tuhan akan menolong saudara dengan luar biasa. Kita lihat di sini bagaimana Petrus dituntun oleh malaikat Tuhan sampai keluar pintu gerbang dan sampai ke jalan. Dan setelah itu malaikat Tuhan meninggalkan. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Perjalanannya dituntun oleh malaikat Tuhan. Dan setiap pintu-pintu penjagaan yang dilewatinya terbuka sampai pintu terakhir. Dan dia dibawa sampai di tengah jalan, saudara. Bukankah ini luar biasa? Tuhan ingin katakan kepada kita bahwa dia bisa membuat pintu-pintu yang tertutup, yang selama ini tertutup, yang selama ini menghambat kita, yang selama ini menghambat anak Tuhan, menghambat usaha saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, studi saudara, terbuka. Semua pintu, setiap pintu, langkah kaki kita, setiap langkah kita membuka setiap pintu yang tertutup, saudara. Bukankah ini hal yang luar biasa? Setiap langkah kaki orang percaya adalah langkah kepastian, langkah yang luar biasa, melangkah pasti dan meraih kemenangan, meraih berkat, meraih mujizat, saudara. Dan kita lihat di sini bagaimana Petrus dijawab Tuhan, dibawa sampai keluar jalan, dan doa jemaat didengar Tuhan. Tuhan bergerak dengan cara yang ajaib. Maka kita lihat lagi di sini, saudara, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Petrus tidak sepenuhnya menyadari, saudara, dia seperti mimpi. Ini yang saya mau katakan, mimpi yang menjadi kenyataan. Tuhan akan memberikan setiap mimpi kita menjadi kenyataan. Setiap mimpi kita menjadi berkat, dan setiap mimpi kita menjadi mujizat. Tuhan memberikan jawaban seperti mimpi. Apa mungkin ini bisa terjadi? Tapi terjadi, saudara. Apa mungkin masalah yang besar ini bisa selesai, saudara? Apa mungkin saya bisa dapat pasangan hidup? Bisa, saudara, dapat pasangan hidup. Ini yang luar biasa, saudara.
Tuhan membuat jawaban, Tuhan membuat hari-hari setiap anak Tuhan jadi luar biasa, jadi indah. Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gilang gemilang. Dikatakan lagi di sini bahwa Petrus tidak berhenti sampai di jalan, tapi dia melangkah terus sampai ke rumah jemaat yang mendoakan. Ini kan luar biasa, saudara. Petrus tidak langsung pulang, tapi Petrus berjalan melangkah ke rumah orang-orang yang berdoa, orang-orang yang meminta pertolongan Tuhan. Dikatakan di sini di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12, ayat yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ketika kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau menggigau," akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikat." Kisah Para Rasul 12 ayat yang ke-16, saudara. Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Ini doa yang dijawab. Jemaat kaget luar biasa. Saking kagetnya, Rode tidak bisa membuka pintu, tapi langsung memberitahukan kepada orang-orang yang di dalam. Dan ketika mereka membuka pintunya, mereka kaget. Ternyata benar-benar Petrus yang ada di hadapan mereka. Doa yang dijawab membuat kita tercengang-cengang, saudara. Doa yang dijawab dengan luar biasa membuat kita kagum, membuat kita terkejut, membuat kita mengakui kebesaran Tuhan, membuat kita hidup dan penuh dengan sukacita. Apa yang terjadi kepada jemaat di sini? Mereka mendapatkan berkat, mereka mendapatkan anugerah Tuhan, bahkan mereka mendapatkan jawaban Tuhan. Petrus berkata kepada mereka untuk diam, dan Petrus bersaksi kepada mereka bahwa Tuhan yang menyelamatkannya. Tuhan mengirim malaikat Tuhan dan menuntunnya keluar dari penjara itu, membuka semua belenggu dan semua pintu-pintu gerbang itu. Jemaat yang mendengarnya tambah tercengang lagi, saudara, tambah kagum lagi, tambah terkejut lagi. Inilah semua katakan, saudara, kesaksian orang percaya membuat setiap orang kagum, membuat setiap orang tidak percaya, membuat setiap orang terkejut. Bagaimana Tuhan yang luar biasa itu melakukan pekerjaan yang besar, menolong dengan cara yang ajaib, dan memberikan kuasa yang besar. Hari ini Tuhan akan membuat kita kagum karena pertolongannya, karena jawaban doa, karena semua yang dilakukannya. Tuhan akan membuat kita tercengang-cengang, saudara. Bahkan Tuhan akan membuat kita memuji Tuhan, bersyukur atas semua yang dilakukannya, atas semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami semua ditolong Tuhan, kami semua diberkati Tuhan, kami semua dijaga Tuhan, kami semua menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Sembuh dari semua penyakit, bebas dari semua pergumulan, dan mendapat berkat, mendapat mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.